Kembali lagi bersama saya Ridwan Muhammad di program Sepak Pojok seputar peristiwa aktual yang ramai diperbincangkan di website Pojok 1 ID maupun TikTok Pojok 1. Kali ini saya akan mengupas 3 persoalan mudik lebaran 2022. Pertama, dari segi peraturan mudik yang jelimet. Kedua, kesiapan pemerintah dalam melaksanakan mudik. Ketiga, pelaksanaan mudik lebaran 2022. Dari sisi peraturan mudik, ada 2 aturan yang menjadi acuan pemerintah. Pertama, aturan mudik mengacu pada surat edaran Satgas Covid nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Aturan lainnya, surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 36 sampai 38 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. 2 aturan ini yang kemudian menjadi acuan kita, acuan pemerintah dalam melaksanakan mudik 2022. Presiden Jokowi sebelumnya sudah menegaskan bahwa kalau mau mudik harus vaksin booster. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada pemudik yang belum booster? Nah, di aturan mudik memang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemudik ketika tidak melakukan vaksin booster, yaitu wajib tes PCR dan antigen. Nah, bagaimana kalau ada satu keluarga, misalkan 10 orang, kemudian 5 orang itu sudah memenuhi syarat mudik, 5 orang lagi tidak memenuhi syarat mudik. Apakah yang 5 orang itu kemudian tidak diperbolehkan mudik? Nah, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana kebijakannya? Apa yang harus dilakukan? Mungkin tidak semua pemudik bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin tidak semua pemudik memiliki HP yang support untuk mengunduh aplikasi. Nah, ini harus menjadi catatan bagi pemerintah sebagai regulator sekaligus pelaksana lapangan. Masyarakat sudah 2 tahun tidak mudik. Seharusnya mudik kali ini membawa kebahagiaan bagi mereka. Jangan dibebani dengan beragam aturan yang justru membuat para pemudik itu kesulitan. Misalkan mereka harus mengisi e-hack, kemudian mereka ditilang hanya karena melakukan pelanggaran kecil. Seharusnya hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian aparat. Jangan sampai ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka justru terbebani oleh pikiran-pikiran yang menjadikan mereka akhirnya tidak bahagia di kampung halaman. Taat aturan itu penting, tapi jangan karena persoalan sepele kemudian membuat para pemudik itu jadi terbebani. Itu dari sisi aturan. Kedua, kesiapan pemerintah. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik tahun ini mencapai 85 juta orang. Yang menggunakan mobil pribadi itu sekitar 22,9 juta orang. Yang menggunakan sepeda motor 16,9 juta orang. Yang menggunakan bus 14,1 juta orang. Yang menggunakan pesawat 8,9 juta orang. Yang menggunakan kereta api 7,6 juta orang. Yang menggunakan mobil travel 1,4 juta orang. Dan yang menggunakan kapal laut diperkirakan sekitar 1,4 juta orang. Jumlahnya sangat besar. Pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah sebagai regulator dan pelaksana lapangan itu sudah siap? Karena para pemudik ini sesuai aturan mudik tadi, itu harus diperiksa sebelum berangkat. Jadi pemerintah harus punya pos-pos sendiri di pelabuhan, di bandara, di terminal, dan stasiun kereta api. Nah, seberapa banyak tenaga yang disiapkan oleh pemerintah, ini yang harus menjadi catatan. Jangan sampai
pemudik sudah membludak, kemudian diperiksa sangat ketat sehingga terjadi penumpukan yang luar biasa. Jangankan ada pemeriksaan, tanpa pemeriksaan saja seperti 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya, tidak ada pemeriksaan, pemudiknya membludak. Nah, ini yang harus diperhatikan atau menjadi catatan oleh pemerintah selaku pelaksana di lapangan. Nah, itu dari sisi kesiapan pemerintah. Kemudian ketiga, tahap pelaksanaan. Pemerintah dalam hal ini kepolisian membuat aturan baru bagaimana penerapan ganjil genap di jalan tol. Kepolisian telah menguji coba skema rekayasa lalu lintas di jalan tol pada saat mudik lebaran, dan ini berlaku mulai 28 April itu diberlakukan 3 skema rekayasa lalu lintas. Pertama, kontraflow, kedua sistem satu arah, dan ketiga ganjil genap. Ganjil genap sudah diuji coba sejak hari Senin kemarin. Penerapan ganjil genap di jalan tol akan bersamaan dengan sistem satu arah atau one way. Kepolisian telah membuat jadwal ganjil genap yang akan diberlakukan di jalan tol, khususnya tol Cikampek. Dan untuk mendapatkan informasi itu, Anda bisa melihat jadwalnya di website Pojok 1 maupun di TikToknya Pojok 1. Kami akan menampilkan jadwal ganjil genap yang akan diberlakukan di tol Cikampek. Semoga saja pelaksanaan mudik tahun ini itu bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama, dan tidak ada lagi pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu karena banyaknya peraturan yang dalam tanda petik menyulitkan para pemudik itu. Demikian saya kali ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.